Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmaninda dari kelas 3 Piot B dengan NIM 2017 406093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai literasi sains. Ayo kita lebih dekat dengan literasi sains. Tahukah kamu apa literasi sains itu? Secara bahasa, literasi artinya melek huruf, sedangkan sains adalah ilmu pengetahuan. Menurut Organisasi Economy of Cooperation and Development, literasi adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah seseorang yang digunakan untuk mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, menarik kesimpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains sebagai bentuk pengetahuan manusia dan penyelidikan, serta kesadaran tentang bagaimana sains dan teknologi membentuk materi, lingkungan, intelektual, dan budaya kita, serta kesediaan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu dan ide-ide sains sebagai reflektif seorang siswa. Ya. Selanjutnya adalah prinsip dasar literasi sains. Yang pertama, kontekstual, artinya sesuai dengan kearifan lokal dan perkembangan zaman. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan sosial, budaya, dan kenegaraan. Yang ketiga, sesuai dengan standar mutu pembelajaran. Yang keempat, holistik dan terintegrasi dengan beragam literasi lainnya. Dan yang terakhir, kolaboratif dan partisipatif. Lalu bagaimana sih ruang lingkup literasi? Literasi sains merupakan bagian dari sains, bersifat praktis, berkaitan dengan isu-isu tentang sains dan ide-ide sains. Nah, di sini sebagai warga negara Indonesia, kita harus memiliki kepekaan terhadap literasi mengenai kesehatan, sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan bencana alam dalam konteks personal, lokal, nasional, serta global. Selanjutnya, gerakan literasi sains. Ada 3 gerakan literasi sains. Yang pertama, gerakan literasi sains di sekolah. Gerakan literasi sains di sekolah ini bisa berupa literasi sains lintas minat. Tujuannya untuk mengembangkan literasi bagi setiap peserta didik yang ada di sekolah. Yang kedua, ada gerakan literasi sains di keluarga. Gerakan literasi sains di keluarga ini bertujuan untuk menerapkan kecakapan sains dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk strateginya bisa dengan menerapkan bentuk-bentuk kebiasaan baik di lingkungan keluarga, juga menyiapkan sumber atau penunjang yang mendukung literasi sains. Yang terakhir, ada gerakan literasi sains di masyarakat. Nah, gerakan literasi sains di masyarakat ini tidak jauh berbeda dengan gerakan literasi sains yang ada di keluarga. Sama-sama mengaplikasikan sains dasar dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dapat bermanfaat untuk kehidupan yang lebih baik. Kemudian, mengapa sih literasi sains itu penting? Jawabannya adalah karena literasi sains akan selalu berkaitan dengan cara peserta didik memahami lingkungan hidup, kesehatan, ekonomi, dan masalah-masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat modern yang sangat bergantung pada teknologi dan kemajuan serta perkembangan ilmu pengetahuan. Sains juga merupakan bagian penting dari manusia dan merupakan salah satu puncak dari kemampuan berpikir manusia. Sains dapat memberikan pengalaman laboratorium umum untuk perkembangan bahasa, logika, dan kemampuan memecahkan masalah di kelas. Nah, jadi literasi sains ini sangat penting bagi kehidupan peserta didik, karena dengan literasi sains dapat
menambah kemampuan pengembangan bahasa peserta didik. Lalu, bagaimana metode pengenalan literasi sains pada anak usia dini? Menurut Sukman mengungkapkan bahwa kegunaan literasi sains sangat berhubungan erat pada tujuan umum dari literasi bahasa. Maka dari kegunaan tersebut, literasi sains memiliki keterkaitan dengan kemampuan bahasa anak dalam memahami pengetahuan sains, sehingga literasi sains memiliki kecocokan dengan tujuan literasi bahasa. Metode yang bisa dikembangkannya itu seperti metode bercerita. Dengan metode bercerita, pengenalan literasi sains pada anak usia dini akan lebih menarik dan tidak akan membuat peserta didik atau anak usia dini ini merasa bosan, karena dengan metode bercerita ini anak dapat berimajinasi, imajinasinya lebih meningkat, dan kemampuan bahasaan yang didapat oleh anak juga akan semakin meningkat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.